Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Rumah Didik Ahnas. Kali ini saya ingin sharing tentang penyakit GERD yang selama 4 tahun saya derita, dan alhamdulillah saya bisa melewatinya dan bisa move on dari penyakit tersebut. Dan insya Allah sekarang sudah sehat seperti sedia kala, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Kemudian saya tetap mengajak bagi teman-teman yang terkena atau sekarang masih belum move on dari penyakit GERD, tetap bersyukur, karena saya yakin syukur itu akan menjadi sikap terbaik dalam setiap situasi yang berujung pada keadaan yang lebih baik, bahkan pada kesembuhan sakit GERD. Karena begini logikanya, kalau kita bersyukur, apapun yang kita dapatkan termasuk rasa sakit, maka kita masih menyisakan rasa bahagia. Dan kebahagiaan itulah yang nanti akan menjadi salah satu penyembuh yang kontribusinya sangat besar. Dan kita akan bisa melewati tantangan, hambatan, rintangan, beban-beban hidup itu tanpa mengurangi keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah yang telah membuat garis hidup kita seperti ini. Maka nikmatilah, dan sekali lagi tetap bersyukur, karena syukur itu adalah sikap terbaik dalam setiap situasi. Teman-teman atau sahabat-sahabat, baik yang sekedar kepo tentang GERD maupun yang memang membutuhkan saling sharing kita. Pertama, kita memang harus mengenali apa itu GERD. GERD itu adalah singkatan dari G-nya gastro, E-nya esofagus, R-nya reflux, dan D-nya disease. Gastroesophagus reflux disease adalah situasi di mana asam lambung yang ekspresinya terlalu tinggi kemudian naik ke kerongkongan, sehingga itu jika melebihi ambang batas, yang menurut para ahli katanya kalau dalam sehari lebih dari 50 kali, itu berarti kenaikan asam lambungnya sudah akan bermasalah. Dan itu biasanya menimbulkan berbagai sensasi rasa sakit, mulai dari perut begah, kemudian mules, kemudian ulu hati terasa nyeri, kemudian perasaan terbakar pada sekitar dada, ditambah rasa sakit dada kiri, ya, yang itu membuat parno sakit jantung begitu, bahkan sampai N gitu ya. Kemudian ada ganjalan di kerongkongan, itu biasanya agak melebar dan sakitnya di sini, sehingga biasanya penderita ngerasa parnotiroid. Kemudian mulut asam, terasa panas gitu ya, kemudian hidung mampet, pilek, telinga selalu ada suara yang mendenging begitu, mata terasa kabur. Itu biasanya parno sakit ini apa namanya, sinusitis. Apalagi kalau sudah kepala berat, pusing, bahkan ada migrain, bahkan vertigo, itu serasa bahwa ada sesuatu di kepala kita, mungkin sumbatan apa namanya di otak gitu ya, sumbatan darah di otak dan sebagainya. Pikiran-pikiran negatif itu sebenarnya wajar saja, karena memang rasa sakitnya luar biasa. Tapi pikiran negatif itulah yang memberikan kontribusi terbesar dari semakin terpuruknya kita menghadapi penyakit ini. Selagi pikiran kita negatif dalam menghadapi GERD, maka kemungkinan kita akan semakin terpuruk.
Tapi kalau pikiran positif sudah bisa dihadirkan dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam tindakan kita, maka saya yakin itu adalah cara tercepat untuk segera move on dari penyakit. Sebenarnya ada dua garis besar bagaimana cara kita move on dari sakit GERD. Yang pertama adalah merubah pola makan dan pola pikir. Itu semua adalah pola hidup gitu ya. Pola hidup yang sebelah kanannya itu pola makan, yang sebelah kirinya pola pikir. Pola makan dalam artian kita harus memilih pola-pola yang terbaik. Menunya yang terbaik yang bisa memenuhi unsur-unsur asupan gizi dan nutrisi ke dalam tubuh. Kemudian juga makanannya baik ya. Kalau pedas tertakar, kalau asam tertakar, karena organ lambung itu sangat sensitif dengan rasa asam dan pedas. Ya intinya di situ adalah jangan berlebihan. Wakulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Kemudian yang ketiganya dari pola makan ini adalah pengaturan waktu. Pengaturan waktu dalam artian biasanya kalau kita sudah menggunakan pola-pola waktu tertentu, asam lambung dengan sendirinya akan hafal dengan pola itu. Makanya waktunya makan, ya dia akan lapar dengan sendirinya gitu. Nah, itu harus dipenuhi, jangan sampai telat, nanti ya menimbulkan sakit mah. Kemudian pola pikir ini yang pasti. Pola pikir positif yang harus ditanamkan. Pikiran positif itu ya terutama adalah pertama adalah keikhlasan. Gitu. Menerima semua ketentuan Allah dengan lapang dada. Karena kalau sudah ikhlas, insya Allah penyakit itu akan luput dengan sendirinya. Saya menganalogkan seperti kita menuangkan satu sendok garam ke dalam gelas kecil. Pasti rasa asinnya akan dominan karena terlalu sempit begitu, terlalu sedikit airnya. Tapi begitu kita tuangkan satu sendok garam ke dalam sumur yang dalam, kemudian banyak airnya, maka saya yakin rasa asin itu akan lebur dengan sendirinya. Begitupun penyakit, kalau diikhlaskan, kita terima dengan rasa syukur, kita ambil hikmahnya, maka penyakit itu akan lebur dengan sendirinya. Itu ya, rasa ikhlas. Kemudian berusaha kita beristirahat secara bijak. Orang sakit itu perlu banyak istirahat. Dan istirahat yang paling bijak menurut saya adalah berhenti memikirkan hal buruk yang belum tentu terjadi. Kebanyakan para penderita penyakit GERD itu dikungkung oleh pikiran-pikiran buruknya. Itulah yang menghadirkan anxiety, kecemasan-kecemasan, dan rasa takut yang luar biasa terhadap kemungkinan kita mendapatkan penyakit berat atau bahkan kematian. Padahal kalau kita pikir ya penyakit berat, kematian itu kalau sudah terjadi ya sudah takdir. Apalagi belum terjadi. Belum terjadi sudah dipikirkan seolah-olah kita mendapatkan sakit berat. Yang datang adalah sakit duluan. Sementara sakitnya itu hanya hayalan dan utopia belaka. Nggak ada sakitnya. Kan aneh betapa ruginya kita gitu. Dengan pikiran-pikiran buruk. Ya. Dengan kita memikirkan mati, matinya belum sampai, kita seolah-olah udah mati. Nggak mau berkarya, nggak mau bangkit, kita terpuruk, tidur, tidak mau melakukan upaya dan sebagainya. Jadi mati sebelum ajal. Padahal mestinya hidup kita itu pantang mati sebelum ajal. Ya, jangan sampai mati sebelum ajal datang. Artinya kita tidak melakukan apa-apa, ibadah pun tidak bahkan. Nauzubillah. Ya, teman-teman, mungkin di tahap awal saya ingin menyampaikan itu saja. Karena ada perjalanan-perjalanan penting dalam proses penyembuhan saya.
Dan saya ketika sudah sembuh, saya bersyukur. Kesempatan kedua untuk melakukan hal yang terbaik, walaupun belum tentu bisa, tapi ini sudah ada kesempatan. Maka setelah saya sembuh dari sakit, saya bayar semua hutang. Saya berusaha membayar semua hutang-hutang mimpi saya. Misalnya saya ingin belajar lebih tinggi misalnya. Waktu itu kan saya pengen jadi dosen, harus S3. Ya sekarang alhamdulillah saya sudah sedang belajar S3. Kemudian nulis dulu jarang, sekarang saya banyak nulis. Alhamdulillah sudah ya beberapa tulisan termasuk 2 buku puisi sudah saya buat pas saya sakit. Dan tentu saya berusaha memperbaiki diri walaupun belum tentu saya menjadi lebih baik begitu. Teman-teman, sekali lagi lakukan hal yang terbaik buat diri kita, dan hal-hal yang paling baik kita lakukan dalam kondisi seperti ini adalah tetap bersyukur dan ikhlas serta semangat menjalani kehidupan yang tersisa ini. Semoga menjadi lebih baik, lebih sehat, dan kita akan berkata bareng-bareng, goodbye asam lambung, goodbye good, selamat tinggal good. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.